Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang menonton video ini, maka izinkan saya untuk mari kita sama-sama membaca dan membahas sebuah qasidah yang cukup populer dan banyak dipakai oleh para penuntut ilmu pemula. Sebelum kita masuk ke inti daripada materi kita, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu qasidah yang akan kita bahas pada video kali ini, pada sesi yang pertama. Qasidah ini bernama Qasidah Abu Ishaq Al-Albiri, Ibrahim ibn Mas'ud Abu Ishaq Al-Albiri rahmatullah alaihi. Kita akan membaca terlebih dahulu muqaddimah dari buku ini, cetakan Akmal Bookstore. Ini dicetak di Somalia. Al-Muqaddimah, pendahuluan. Bismillah, alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bismillah. Jadi pencetak kitab ini memulai muqaddimahnya dengan menyebut bismillah terlebih dahulu, iktidaan bil Qur'anil Karim, karena bersuri tauladan atau mencontoh dari kitab kita yang agung, yaitu kitab Al-Qur'anul Karim, dan juga mencontoh dengan sebagaimana Rasulullah SAW, beliau ketika mengirim surat kepada raja-raja, beliau selalu memulainya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana dalam hadis-hadis yang masyhur, walaupun hadis itu tidak mencapai derajat sahih, yang bunyi hadisnya adalah kullu amrin zibalin la yubda'u fihi dzikrullah atau la yudhkaru fihi dzikrullah, kama qala sallallahu alaihi wasallam, fahuwa abtar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkara yang tidak disebut, yang tidak dimulai dengan nama Allah, maka perkara itu sia-sia. Wallahu a'lam. Walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian setelah itu pencetak memulainya dengan tahmid, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat serta mengaturkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang sudah menjadi kebiasaan para ulama, yaitu selalu memulai permulaan kalam mereka dengan tahmid dan sholawat. Walaupun sholawat itu mulai digunakan pada permulaan waktu kalam atau nasihat itu di zaman para ulama, karena di zaman Nabi SAW beliau hanya menggunakan lafaz alhamdulillahirabbil alamin saja. Wa ala alihi wa sahbihi wa wala, dan juga semoga salawat beserta salam itu tercurahkan dan tersampaikan kepada keluarganya atau pengikutnya, kemudian para sahabatnya, dan siapa yang datang setelahnya. Wallahu a'lam. Wa ba'd. Kalimat wa ba'du ini artinya adalah adapun setelahnya, menunjukkan perpindahan
konteks suatu paragraf ke paragraf berikutnya, atau konteks suatu pembicaraan kepada pembicaraan selanjutnya. Fa baina yadaika, maka di depanmu, ayyuhal qari'ul karim, wahai pembaca yang mulia, durratun ghaliyah, yaitu mutiara yang mahal harganya, yang berharga tinggi. Wa jauharatun saminah, ya, jauhara juga sama artinya durrah, ya, yaitu mutiara atau permata yang berharga. Wa lu'lu'atun faridah, dan mutiara yang tidak ada duanya, ya. Jadi saat ini muqaddimah ini mengabarkan atau menjelaskan kepada kita bahwasanya di hadapan kita saat ini ada sebuah qasidah yang mahal harganya, sangat berharga, kemudian tidak ada duanya, faridah, ya, tidak ada duanya. Wahia manzumatul faqih Abi Ishaq al-Albiri rahimahullahu ta'ala, yaitu qasidah ini bernama Manzumah al-Faqih Abu Ishaq al-Albiri, ya, atau biasa kita sebut sebagai syair al-Albiri, fi nasihatihi liwaladihi, ketika beliau menasihatkan kepada anaknya, fil hasi, untuk menganjurkan, ala talabil ilmi, untuk menganjurkan menuntut ilmu, wa adabihi, dan adab-adabnya. Ya, jadi di dalam syair ini, di dalam manzumah ini tidak hanya terkandung tentang anjuran menuntut ilmu saja, tetapi ada lagi yang lebih penting daripada itu, yang lebih penting daripada ilmu, yaitu adab menuntut ilmu. Karena adab menuntut ilmu bagaikan hiasan bagi penuntut ilmu. Siapa yang menuntut ilmu tidak beradab, maka ia seperti memakai pakaian mewah, ya, misal dia memakai pakaian yang bagus, ya, memakai baju yang sangat mahal, memakai sepatu yang sangat mahal, akan tetapi hanya memakai kolor saja, maka akan sangat terlihat aneh jika seorang penuntut ilmu tidak memperhatikan adab-adab menuntut ilmu. Waqad auda'a fiha, auda'a artinya menitipkan atau menaruh, menyimpan, fiha, di dalam qasidah ini. Siapa yang menyimpan? Yaitu Abu Ishaq al-Albiri rahimahullah. Beliau menaruh, menitipkan di dalam qasidahnya ini berupa, ya, min, ya, ini untuk menjelaskan, min berupa al-la'ali al-jawahiri wad-durari, yaitu mutiara-mutiara, ma tanbahiru minhal uqul, yaitu yang dapat mencengangkan, yang dapat membuat terpukau, ya, membuat terpukau banyak akal gitu, banyak pikiran manusia. Ya, orang yang membaca, orang yang mempelajari, ya, siapapun itu yang membaca qasidah ini, maka ia akan terpukau dengan makna-maknanya, dengan hikmah-hikmah yang sangat dalam jika ditadaburi dan jika direnungi dan difahami dengan baik. Faja'at kalimatuha taqturu hikaman ghaliyah, maka kalimatnya itu banyak meneteskan, ya, taktur, meneteskan hikmah-hikmah yang sangat berharga, wa nasaiha aliyatan, dan nasihat-nasihat yang tinggi, ya, nasihat-nasihat yang bermutu sekali, wa ma'ani nafisatan, dan makna-makna yang berharga, wa adaban rafi'atan, dan adab-adab yang tinggi, ya. Jadi qasidah Abu Ishaq al-Albiri rahimahullah, ya, merupakan ibarat seperti mutiara yang dapat membuat terpukau banyak orang ketika mereka membacanya dan merenunginya serta memahaminya dengan baik. Ya, karena kalimat-kalimatnya itu, setiap kalimat yang kita baca, ya, seakan-akan meneteskan hikmah yang sangat mahal, hikmah yang tinggi, nasihat yang tinggi, makna yang sangat berharga, dan adab-adab yang tinggi. Ya, liza, oleh karena itu, wali ghairihi, dan karena sebab-sebab yang lain, ya, karena Manzumah Abu Ishaq al-Albiri ini mengandung hikmah yang sangat mulia, dan juga karena sebab-sebab yang lainnya, fa inna haqqaha, karena maka haknya, hak manzumah ini, ala kulli dzi lubbin, bagi setiap orang yang berakal, al-hifdzu, yaitu untuk menghafalnya yang pertama, kemudian wat ta'ammul, ya, kemudian untuk merenunginya, wal 'izatu biha, dan
mengambil pelajaran dengannya. Wal izatu biha wal i'tibar, ya sama artinya, yaitu mengambil pelajaran dengannya. Wahariyun, dan wahariyun itu artinya jadirun, selayaknya, bikulli nasihin li nafsihi, bagi setiap orang yang menasihati dirinya, min talabatil ilmi, dari kalangan penuntut ilmu, wa ahlihi, dan ahli ilmu itu para ulama, an ya'taniya biha ghayatal i'tina, untuk benar-benar memperhatikannya dengan semaksimal mungkin, menghafalnya, ditadaburi, difahami dengan baik, selalu dimurojaah. Karena bait-bait ini, bait Manzumah Abi Ishaq Al-Albiri ini sangat sekali mengandung hikmah yang sangat berharga, ya. Li sumuliha ala ma'anin, karena ia mengandung makna-makna la ghina li tullabil ilmi wa qasidihi anha, yang mana penuntut ilmu dan orang-orang yang hendak meniatkan untuk menuntut ilmu, ya, mereka itu tidak bisa terlepas dari bait ini. Mereka sangat membutuhkannya, ya, mereka sangat membutuhkannya, ya. Tidak bisa seorang penuntut ilmu meninggalkan bait ini. At-Ta'rif bil Imam al-Faqih Abi Ishaq Al-Albiri rahimahullah. Sekarang kita akan sekilas mengetahui atau membaca biografi penulis, yaitu Imam Al-Faqih Abi Ishaq Al-Albiri rahimahullah. Beliau namanya adalah Huwa Ibrahim bin Mas'ud, ya, bin Sa'ad Al-Gharnati Al-Albiri Al-Andalusi. Itu beliau namanya adalah Abu Ibrahim bin Mas'ud Sa'ad Al-Gharnati Al-Albiri Al-Andalusi. Asluhu min ahli husnil iqab. Beliau asalnya merupakan termasuk penduduk husnul iqab, ya. Husnul iqab ini yang berada di Spanyol, ya. Dan ini cukup masyhur, cukup banyak terkenang kisahnya, yaitu ketika terjadi adanya peperangan antara kaum muslimin dan pasukan Kristen, ya, di Andalus, di Spanyol. Wulida am 375 minal hijrah. Beliau lahir pada tahun 375 Hijriah, al-muwafiq bi 985 minal milad, dan juga bertepatan dengan tanggal lahirnya bertepatan dengan 985 Masehi. Wa kana rahimahullah adiban, ya. Beliau itu rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, adiban, ya, ahli sastra, ya, sastra bahasa. Ma'rufan, ya, beliau ma'ruf, dikenal oleh banyak ulama. Wa syairan masyhuran, dan beliau penyair yang masyhur, yang terkenal, min ahli Gharnata, dari penduduk Gharnata, yaitu Granada, ya, di Spanyol, bil Andalus, ya, di Andalusia. Wa qad waqa'a khilafun syadidun, dan sesungguhnya, ya, qad ini artinya sesungguhnya, waqa'a terjadi, khilafun syadid, perselisihan yang luar biasa, bainahu, ya, di antara beliau, wa baina maliki Gharnata, dan di antara penguasa Granada waktu itu, ya, yang bernama Badis bin Habus. Ya. Wa ankara alaihi littikhadhihi waziran minal yahud. Ya, beliau mengingkari Badis bin Habus ini karena littikhadhihi, karena beliau mengambil atau menjadikan waziran, menteri, minal yahud, dari kalangan Yahudi. Fanafahul maliku ila ilbirah, maka beliau, ya, si raja ini atau si penguasa ini, si Badis bin Habus, mengasingkan Abu Ishaq Al-Albiri rahimahullah ke daerah namanya Ilbirah, ya, kalau bahasa sekarangnya Elvira, di Spanyol. Fa'allafa fi manfahu, maka beliau mengarang sebuah karangan, ya, tulisan, fi manfahu, dalam keterasingannya, ya, ketika diasingkan oleh si Badis bin Habus ini, qasidatan, ya, sebuah qasidah, sebuah ya, seperti manzumah, syair, bait syair, addat ila thawrati ahli Sonhaja. Addat, yang menghantarkan, yang menyebabkan, ila thawrah, yang menyebabkan thawrah, revolusi,
ahli Sonhajah, penduduk Sonhajah. Sonhajah ini nama sebuah kabilah di Afrika Utara. Alal waziri, untuk menentang, melawan menteri, alal wazir al-Yahudi, si menteri Yahudi ini yang ditunjuk oleh Badis bin Habus. Faqataluh, maka mereka membunuhnya. Walahu aktsaru min arba'ina qasidah, dan beliau memiliki lebih daripada 40 qasidah. Wa ghalibu syi'rihi, dan kebanyakan syairnya yatanawalu, mengandung al-hikama wal mawa'idha, hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajaran. Wa ashharu qasaidihi, dan qasidah yang paling masyhur adalah qasidatuhu li ahli Sonhajah, qasidahnya untuk penduduk Sonhajah. Wa qasidatuhu li banihi, dan qasidahnya untuk anaknya. Fil hathi ala talabil ilmi, untuk atau yang berisi anjuran untuk menuntut ilmu, allati baina aidina hadhi, yang berada di hadapan kita saat ini. Wa tuwfiya Abu Ishaq al-Albiri rahimahullah, beliau wafat pada tahun fi'am 460 minal hijrah, pada tahun 460 Hijriah, al-muwafiqi am alfin wa sittina wa thamaniyatin minal milad, yang bertepatan pada tahun 1068 Masehi. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin untuk sesi pertama ini kita cukupkan dulu sampai batas ini. Insyaallah kita setelah ini di sesi berikutnya akan memulai membahas inti daripada materi kita, yaitu manzumah atau ta'iyah Abi Ishaq al-Albiri rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita. Semoga menjadikan ilmu yang kita pelajari saat ini ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kita kepada amal-amal soleh. Wallahu ta'ala alam. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.